pertanyaan, menjawab pertanyaan dan cepat-cepatan gitu. Makanya kita memerlukan 2 gadget gitu, 2 gadget. Kalau kalian buka dari laptop, bisa buka dari HP kalian di websitenya kahoot.it. Kemudian masukkan kode 7171659 gitu. Atau kalau teman-teman online-nya hari ini menggunakan HP, teman-teman bisa menggunakan laptop atau tablet atau gadget yang lain, gadget kedua. Kemudian buka di browser, di web, websitenya kahoot.it dan masukkan kode. Jadi 7171659. Gitu. Nah, mungkin boleh banget teman-teman untuk bentar. Tak masukin. Ini aku tak stop screen. Di gitu aja nggak apa-apa. Tunggu ya bentar. Berapa tadi? 717. Ganti. Apa? Ditulis di kolom chat coba. Oh, sorry. Jadi salah. Karena baru jadi. Karena ada kendala, jadi kita ganti kodenya ya. Berapa jadinya? 170 170 3507. 3507. Oke, kodenya jadi ini. Sorry. Ya. Semua sudah bisa masuk? Ini chatnya mana sih? Oh, ini chatnya. Oke, yang sudah masuk Naila, Salma, Reni, Rizwan Hamka, Arta, Angga, Firza. Oke, mantap. Oh, coba minta izin untuk di ini lagi, host lagi. Siapa? Sama Bapak Ibunya. Kamu belum jadi ini? Oh, belum. Kan keluarkan tadi. Oke, mohon maaf tadi mohon izin untuk asisten CPMH dijadikan co-host lagi ya, karena tadi ada problem. Belum. Ini aku stop screen atau gimana? Tunggu aja bro. Oke, tadi siapa aja yang udah di absen? Yang udah. Oh, udah. Siap bentar. Oke, makasih Bapak Ibu. Ini aku stop share. Aku stop share ya. Oh. Oke. Bismillah. Kamu buka ini? Siapa yang buka ini? Kamu nggak tahu. Kamu ya? Bukan. Ini kamu. Stop share-nya di ini. Stop. Oke, nah udah masuk nih teman-teman, silakan buat yang belum join silakan segera join. Game-nya adalah 1703507 gitu. Ketika teman-teman masuk, teman-teman boleh banget untuk nulis nickname-nya. Boleh nama sendiri, boleh nama idolanya, boleh nama orang tuanya. Kalau nama tetangga mungkin agak skip gitu kan, boleh nama kartun atau ya siapapun itu gitu. Yang penting teman-teman harus nginget nama nickname teman-teman masing-masing, oke? Nah, nanti akan ada 10 atau 11 pertanyaan yang teman-teman boleh banget untuk ngejawabnya. Oh iya, karena belum ada suaranya gitu kan, jadi kayak kurang greget kayaknya. Jadi mungkin kita suarakan ya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, tanya ya yang mute Mas Ian. Iya. Oke, masih ada suara. Oke, teman-teman boleh banget untuk segera join karena mungkin terbatas ya. Ini masih 54 dari total berapa partisipannya 133. Jadi mungkin teman-teman boleh banget untuk mungkin pinjam gadgetnya ayah bundanya atau kakaknya atau adiknya mungkin, atau teman-teman punya laptop atau tab atau iPad, boleh banget untuk dipinjam bentar karena kita mau ada sesi Kahoot gitu. Nah, mungkin tadi kembali lagi mengingatkan gitu kan bahwa games ini tuh sederhana teman-teman. Jadi nanti di layar teman-teman di Zoom ini akan ada pertanyaan beserta opsi jawabannya gitu. Akan ada 4 opsi jawaban dengan warna yang berbeda gitu. Nah, teman-teman silahkan ngelihat pertanyaannya, ingat-ingat jawabannya. Nah, nanti misalnya jawabannya yang pengen teman-teman pilih adalah jawaban yang di kotak warna biru, maka teman-teman mencet kotak warna biru yang ada di HP gitu. Jadi nanti tampilan di HP itu cuma ada 4 warna. Merah, biru, hijau sama oranye kayak gitu. Nah, teman-teman nanti diingat-ingat karena nanti tidak akan ada pertanyaan, tidak akan ada jawaban kayak gitu. Jadi pertanyaan sama jawaban itu adanya di layar. Jadi gimana? Ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Nah, teman-teman
Jadi nanti cukup mudah pertanyaan sebenarnya karena nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu kan, nggak ada yang bingung-bingung gitu. Nah mungkin ini mirip-mirip dengan apa yang mungkin teman-teman dapati di dewasa ini kayak gitu. Nah mungkin kita tunggu sampai 1 menit lagi kali ya Mas ya. Nah mungkin teman-teman yang belum join boleh banget untuk segera join. Oke, kita tunggu sampai 9.33. Oh. Nah, teman-teman boleh banget untuk segera join. Bagi yang belum join, boleh banget untuk join. Silahkan teman-teman nanti masukin nickname-nya dan nunggu. Karena di sini kita akan main bareng, main satu angkatan bareng gitu kan. Tentang soal-soalan kayak gitu. Nah, teman-teman, walaupun ini sesuatu yang ringan, sesuatu yang berbentuk refreshing kayak gitu. Nah, teman-teman berusaha untuk ngejawabnya kayak gitu. Karena ada sesuatu gitu, ada kejutan di akhir nanti ya Mas ya. Iya, benar. Jadi gini teman-teman. Oke, jadi kita akan menyediakan bagi 3 pemenang di Kahoot pertama ini. Ya, kok ramai lu iki po ya? Ramai sama lagi kok. Kak, untuk ini layarnya emang gini ya? Yang gini ya, Kak ya? Tenang. Nah, oke. Teman-teman karena udah 77 orang yang bergabung gitu kan. 8 7 Oke, Kak. Siap, terima kasih. Nah, teman-teman anak-anak akan kita mulai teman-teman. Jadi jangan lupa untuk lihat di Zoom-nya masing-masing tentang pertanyaan dan opsi jawabannya. Silakan teman-teman milih dulu mana yang kira-kira pengen dijawab. Nanti teman-teman milihnya atau jawabnya adalah di gadget teman-teman yang teman-teman buka di Kahoot-nya kayak gitu. Nah, oke, kita mulai ya teman-teman. Karena udah 80 orang juga. Oke. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh bantu untuk menjawab. Jadi ini pertanyaannya sangat-sangat beragam. Teman-teman boleh bantu untuk menjawabnya. Jadi pertanyaan pertama adalah cuplikan dari film apakah ini? Oke. Yang pertama ada Indiana Jones, ada Parasit, ada Indiana Jones. Kira-kira mungkin teman-teman yang suka film mungkin senang banget nih sama film yang satu ini gitu kan, karena ini film baru dan termasuk film yang booming. Populer juga ya. Iya, populer juga. Nah, di situ udah ada 43 orang yang menjawab. Oke, ternyata yang ngejawab Parasit masih dikit banget nih. Masih ada 11 orang gitu. Jadi ini film dari Korea namanya Parasit kayak gitu, teman-teman. Oke, next kita lihat nih yang ranking 1 2 3 siapa nih? Ada yang pertama Diska, ada Dava GTG, ada adiknya Yuta. Ganteng ya, Dava ganteng, ada adiknya Yuta. Kakaknya Yuta di mana? Nah, pertanyaan kedua nih, teman-teman. Nah, ini yang suka film-film Marvel seneng banget nih. Pasti harusnya tahu lah ya, ini film apa. Yang pertama ada Black Panther, yang kedua ada Captain America, ada Avenger, ada Captain America-nya 2 ternyata ya. Ada Civil War sama Winter Soldier kayak gitu. Venom. Teman-teman. Nah, jawabannya adalah Civil War gitu kan. Nah, jadi tadi tuh salah satu scene di mana Captain America Black Panther ketemu sama Captain America kayak gitu. Nah, kita lihat nih, siapa kira-kira yang menduduki. Oke, Diska turun jadi ranking 2 ya. Ternyata disusul oleh The Red Baron 11. Oke. Nomor 3 masih Dava ganteng ya. Dava emang ganteng. Nah, pertanyaan nomor 3 nih, teman-teman. Nah, siapakah mereka nih biasanya yang perempuan-perempuan nih yang hafal nih? Karena kalau Yahya tuh cuma kayaknya tahunya ini doang. Tapi BTS doang kayak. Tanya namanya satu-satu aja kayak nggak tahu. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu nih, yang suka K-pop, ya. Jadi ini BTS, iya ini BTS. Nah, makanya aku nggak ngasih pertanyaan gitu. Tapi kayak siapa mereka? Oke. Satu orang ya. Emang ini ya betul-betul tahu tentang Batu es. Nggak paham batu es lah, Bang. Adiknya Yuta ya, di nomor pertama ya. Diska nomor 2 ternyata masih. Nomor 2, Dava ganteng jadi menghilang. Dava ganteng. Nggak apa-apa, masih ada banyak. Oke, pertanyaan nomor 4 nih. Nah, ini udah masuk mulai hal yang berbau Islam nih. Nah, kira-kira Tariq bin Ziyad ini adalah penakluk mana? Yang pertama ada Konstantinopel, ada Andalusia, ada Damaskus, ada Palestina. Ya bingung, masih ada 2 pertanyaan. Oke.
Oke, jawabannya adalah Spanyol. Ya Allah, koneksi ya. Iya. Jadi Oke, selanjutnya ada masih adanya Yuta. Nah, ada pertanyaan nomor 5 nih teman-teman. Kira-kira ibu kota Turki itu apa tuh, Man? Ada yang pertama ada Istanbul, ada Moskow, ada Ankara, ada Selzek. Kira-kira biasanya yang trik itu di sini antara yang pertama sama nomor 2 gitu. Kayak banyak yang menjawab Istanbul kayaknya. Iya kan, benar. Jawabannya adalah Ankara, teman-teman. Oke, satu orang yang bukan 45 ya. Iya, Yang terkecoh. Oke, klasemen kita sudah yang pertama tadi sudah berganti semua. Ini adalah 1, 2, 3 ganti semua ya kayaknya. Iya, udah ganti semua ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 6 nih, teman-teman. Di pertanyaan nomor 6 ini adalah, ya bendera apa nih? Kira-kira bendera Prancis kah? Kenapa Rusia kah? Oh iya. Ada Belanda, ada Luxembourg. Kira-kira mana nih teman-teman yang mirip benderanya? Sebenarnya mirip semua sih, Mas. Ada merah, putih sama birunya gitu. Nah, ada Prancis, ada Belanda, ada Rusia, ada Luxembourg. Oke, 41 orang jawab dengan benar gitu kan. Oke. Ada Rusia. Oke. Jadi tadi bendera Rusia, teman-teman. Oh, sudah berganti lagi sekarang. Asik. Oke. Masih ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan lagi. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang belum memasuki klasemen, teman-teman masih bisa. Anda masih ada peluang. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah negara yang bukan merupakan penjajah bumi pertiwi. Iya. Kita tahu nih, kita dulu pernah dijajah gitu kan oleh banyak negara. Nah, kira-kira dari 4 ini, mana kira-kira yang nggak pernah ngejajah Indonesia? Ada Rusia, ada Prancis, ada Belanda, ada Portugis. Kalau Belanda jelas enggak lah ya. Udah 350 tahun, jadi kayak pasti jawabannya bukan Belanda. Oke. Ya. Koneksi. Bismillah. Enggak apa-apa, tunggu aja. Kamu ke out sendiri. Oke, kau sendiri. Oh ya udah nanti aja. Kita ulang di akhir juga. Oke. Siapa nih? Oh, dicoret. Coret-coret makanya. Oke. Nah, teman-teman, karena kayaknya ada kendala sinyal kali ya. Jadi mungkin kita lanjutnya nanti dulu gitu kan. Kita mulai di akhir nanti untuk nyari 3 orang pemenang. Nah, setelah ini kita mulai materi dulu kali ya. Oke, boleh. Jangan lagi. Gitu. Jadi sekarang gini. Kita awali dengan kisah inspiratif gitu. Teman-teman di sini punya idola nggak? Punya idola? Ada yang memiliki idola? Kalau ada, silahkan tulis di kolom chat siapa idola kalian. Ya, kalau misalkan kalian punya, gitu, bisa tulis di kolom chat siapa idola teman-teman semua. Erwin Rommel. Siapa tuh? Nggak tahu. Prima Wisnuwardana. Masya Allah, Pak. Ini Nabi bukan Muhammad. idolanya bukan yang di ini kan, teman kelasnya gitu. Atau kakak kelasnya. Oke, ada yang Erdogan ya. Oke, Erdogan. Ada yang belum tahu. Gitu. Dorothy Vaughan, Gita Savitri, Aleuta. Oh, mengidolakan diri sendiri nggak apa-apa. Mungkin ada yang mengidolakan orang tuanya, boleh banget untuk nulis di kolom chat gitu, teman-teman. Yeah. Jadi Broto Suseno. Oke. Nah, ini gimana nih? Oke. Nah, tentunya gini, dari idola tadi gitu yang teman-teman sebutkan, pasti ada hal-hal menarik yang teman-teman sukai atau teman-teman kagumi gitu. Bisa dari fisiknya, bisa dari cerita hidupnya, bisa dari apa yang dia miliki gitu. Nah, hari ini kayak
ada kisah gitu, kisah inspiratif dari seseorang yang semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu belum? Oke, teman-teman mungkin ada yang tahu beliau siapa? Boleh banget untuk ditulis. Pendiri KFC. Oke, pendiri KFC. Benar banget. Yeah. Beliau adalah pendiri KFC. Ada yang tahu namanya? Ya. Open nggak apa yang open itu siapa tuh? Kolonel Sanders. Apa? Iya, benar Kolonel Sanders. Oke. Nah, Tok Dalang asik. Bukan Tok Dalang ada. Tok Dalang jualan ini durian. Nah, oke, mungkin teman-teman kalau misalnya selesai ngomong boleh bantu di mute biar meminimalisir dari adanya gema tadi gitu kan. Nah, benar banget dikatakan bahwa ini adalah Kolonel Sanders gitu. Nah, teman-teman mungkin teman-teman udah nggak asing gitu kan yang namanya KFC. Kayaknya di penjuru Jogja pun juga pasti ada aja yang namanya KFC gitu. KFC Sudirman, KFC yang ada di Janti dan lain sebagainya. Tapi kita bukan promo KFC. Oh iya, bukan promo KFC gitu. Tapi kita pengen tahu nih sebenarnya ketika tadi teman-teman mengidolakan orang-orang terkenal gitu kan. Nah, teman-teman udah baca belum sih biografi mereka gitu kan? Atau mempelajari tentang pelajaran apa yang bisa teman-teman dapat dari perjalanan hidup mereka. Nah, aku pengen ngasih tahu sedikit tentang perjalanannya si Kolonel Sanders ini, teman-teman. Jadi, Kolonel Sanders ini, beliau lahir 9 September tahun 1890 gitu. Ya, kita belum lahir gitu kan, teman-teman. Nah, bayangin ya, teman-teman. Oh, belum lahir kamu? Oh, belum dong. Saya kira udah lahir. Ini masih perang dunianya belum mulai nih. Oh. Nah, teman-teman, Kolonel Sanders ini di usia yang 6 tahun, bayangin ya teman-teman, di usia yang 6 tahun, beliau kehilangan ayahnya gitu. Bayangin ketika umur 6 tahun, anak seusia 6 tahun, mereka yang masih bermain, masih di taman kanak-kanak, masih di playgroup, mereka harus kehilangan ayahnya gitu. Salah satu orang tuanya, salah satu orang yang dia sayangi gitu, di usia 6 tahun gitu. Dan setelah itu, Kolonel Sanders kecil ini, membantu ibunya untuk menjadi tulang punggung keluarganya gitu. Nah, ketika usianya 6 tahun, si Kolonel Sanders ini berusaha untuk mendaftarkan diri menjadi seorang tentara gitu. Tapi ternyata beliau ditolak gitu. Nah, penolakannya ini tuh nggak selesai di sini, teman-teman. Karena Kolonel Sanders tahu bahwa dia ditolak, maka ya udahlah, aku coba cari kerjaan yang lain gitu. Kolonel Sanders ini Kolonel Sanders yang udah remaja gitu ya? Iya, udah remaja. Jadi Kolonel Sanders ini, teman-teman, ketika tadi udah ditolak udah ditolak menjadi tentara tadi, setahun setelahnya beliau ini ternyata diterima nih kerja di stasiun sebagai buruh gitu. Cuman itu pun nggak berjalan lama gitu karena beliau terlibat perkelahian sehingga beliau dikeluarkan dari kerjaan beliau gitu. Nah, nggak cuma berhenti di situ doang gitu. Ketika beliau tahu bahwa beliau dikeluarkan, dia mencoba untuk mencari pekerjaan lain gitu. Nah, tapi mungkin malangnya Kolonel Sanders ini adalah ketika dia menekuni sebuah pekerjaan itu nggak berjalan dengan lama kayak gitu. Entah beliau ini selesai, beliau ini dikeluarkan, beliau ini di PHK dan lain sebagainya. Tapi uniknya dari Kolonel Sanders ini adalah dia nggak berhenti gitu, teman-teman. Dia nggak berhenti untuk berlari, dia nggak berhenti untuk berjuang gitu. Sampai akhirnya si Kolonel Sanders ini di tahun 1930 beliau ini mulai bekerja di pom bensin. Jadi kayak di pom bensin di Kentucky gitu kan. Beliau tuh ada di Kentucky gitu. Makanya namanya kan KFC kan, Kentucky Fried Chicken gitu. Nah, di tahun 1930 ini beliau kerja, tapi beliau tuh juga sambilan. Jadi nggak cuma kerja di pom bensin tadi doang gitu kan, tapi beliau juga menjajakan dagangan-dagangan yang beliau buat sendiri dan keluarga buat kayak gitu. Nah, ternyata 9 tahun selanjutnya, beliau tuh menemukan resep makanan yang enak kayak gitu. Nah, bayangin ya teman-teman, dari 1890 sampai 1930 perjuangan beliau nih. Ditambah 9 tahun lagi, akhirnya beliau mendapatkan yang namanya resep rahasia Kentucky Fried Chicken gitu, teman-teman. Bayangin dari 1890 sampai 1939 nih. Nah, dari situ beliau pun nggak berhenti gitu. Beliau mencoba untuk menjajakan satu persatu dari rumah makan ke rumah makan, dari pemilik modal ke pemilik modal kayak gitu. Sampai akhirnya sampai saat ini Kolonel Sanders berhasil menjajakan kaki-kaki KFC-nya ke
Iya. Nah, yang menarik di sini adalah kegigihan beliau gitu. Beliau tahu beliau gagal nih teman-teman. Beliau tahu beliau banyak kurangnya. Bahkan di usia 6 tahun beliau kehilangan figur ayah kayak gitu. Tapi uniknya adalah beliau nggak berhenti di situ gitu. Beliau tetap bekerja, beliau tetap berusaha. Akhirnya beliau mencapai kesuksesan kayak gitu. Oke, berarti beliau ini jatuh bangun gitu ya. Jadi ayam KFC yang pernah kita makan gitu kan, meskipun Rocket Chicken tetap di hati gitu kan, tapi ini saya mau menceritakan tentang KFC gitu. Itu dari jerih payah Colonel Sanders ketika sejak dia kecil sudah membantu kedua orang tuanya hingga dia remaja, penolakan yang terjadi. Apa jadinya jika Colonel Sanders pada saat itu terus menyerah, terus mendaftar jadi jadi PNS di sana? PNS. Oke. Kan mungkin kita tidak akan mengenal Kentucky Fried Chicken gitu. Kalau misalkan Colonel Sanders ada di Klaten, mungkin jadinya Kentucky Fried Chicken gitu kan. Iya, benar banget. Gitu. Nah, jadi untungnya orang ini tidak menyerah pada saat itu dan terus dia bisa membuat kayak KFC. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mana nih? Nah, apakah kita semua sama seperti orang-orang itu, orang-orang hebat yang kita idolaki, termasuk Colonel Sanders itu? Sama gitu. Itu kan dia di sana gitu. Kita kan nggak kayak gitu. Ya, memang kita tidak sama dengan mereka. Tapi bisakah kita mengikuti jejak kesuksesan mereka? Bisa nggak kira-kira? Teman-teman tadi kan sudah angkat tangan kan? Siapa yang pengen sukses tadi sudah angkat tangan semua. Bisa. Gitu kan? Bisa ya? Bisa. Apa nih? Insya Allah bisa. Oh, mantap. Insya Allah bisa. Oke. Nah, tapi apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Kak, mana ya? Kalau misalkan ya, hari ini kalian bangun tidur gitu kan, terus tiba-tiba kalian dikasih kekuatan super, ya, Avenger. Terus apa yang kalian lakukan? Lanjut rebahan. Apa? Film. Apa tadi? Yang open mic tadi siapa? Saya. Bisa membantu orang lain. Apa? Ya, saya memiliki kekuatan super sekarang. Mungkin saya akan membantu korban-korban perang yang di Palestina. Oke. Mantap, korban di Palestina gitu ya. Terus kekuatan supernya apa yang kamu miliki? Apa, Kak? Oh, kekuatan supernya. Apa? Mungkin jadi Iron Man, Kak. Jadi Iron Man, kenapa? Karena kenapa ya, Kak? Di hati yang paling dalam tuh kuat, Kak, Iron Man, Kak. Kuat gitu ya, kuat. Tapi Iron Man kalau terbang gitu tengah jalan dia kehabisan baterai, dia nggak bisa terbang dong. Iya, Kak. Punya cadangan dulu. Powerbank. Siapa namanya ya yang jawab ya? Siapa namanya? Saya Dava Restu. Dava Gidik. Ganteng, Dava ganteng. Apa? Dava Restu, Dava ganteng yang tadi loh, Mas. Oh, Dava ganteng itu ya? Iya. Oke. Nah, jadi oke, boleh gitu kan. Mungkin sudah ada yang punya bayangan. Tapi gini, kalau misalkan gitu, kita belum merencanakan sesuatu, tapi kita sudah diberikan kekuatan gitu. Kan pasti banyak sekali yang akan kita lakukan. Lagi siapa yuk? Wong Korea sih. Teman-teman kalau jadi bisa Mute. Karo Jakarta ya, Jakarta toh. Oke, mau. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kita belum punya rencana apa-apa, tapi tiba-tiba kita diberikan kekuatan super kayak gitu, pasti akan ada banyak hal yang akan kita lakukan. Jadi tidak spesifik. Mungkin tadi kepikiran buat membantu di Palestina gitu kan.
Cuman kan ini sekarang gitu. Tiba-tiba ketika mungkin dia terbang ke Palestina, di tengah jalan dia ke Paris. Di Paris ada orang yang leker misalkan. Terus dia lapar, terus dia akan ke sana menggunakan kekuatannya. Jadi tidak rinci dan jadinya bingung gitu apa yang akan makanya kita harus ini mana sedikit. Nah, makanya kita harus membuat rencana untuk meraih mimpi kita, gitu. Gak cuma rencana aja, tapi rencana yang terperinci, gitu. Kenapa, Kak Yahya? Karena teman-teman tadi belum. Gimana caranya? Iya, udah nggak apa-apa. Nah, Nah, teman-teman, tadi kan mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah kayak, oh teman-teman udah punya rencana nih. Oke, aku pengen jadi Iron Man, aku pengen terbang ke Palestina untuk ngebantu orang. Tapi teman-teman mungkin belum ada rencana gitu kan. Ketika misalnya tadi Mas Mit nanya, di tengah jalan bensinnya habis gitu. Atau di tengah jalan lihat leker turun kayak gitu. Kan jadinya teman-teman mulai terdistrak nih, mulai terganggu kayak, oh aku kan harusnya terbang ke Palestina, kok aku sampai sini gitu, kok aku nggak jalan-jalan gitu. Makanya tadi dikatakan bahwa nggak cuma rencana doang teman-teman, tapi juga teman-teman harus bisa memperinci rencana teman-teman gitu. Nah, kalau kenapanya akan kita jawab setelah ini gitu. Ada beberapa poin kenapa kita harus memperinci dari rencana yang kita buat nih teman-teman. Iya. Misalnya teman-teman pengen banget kuliah di UGM nih. Tapi teman-teman kalau ditanya tentang terus langkah-langkahnya gimana? Belum tahu. Bingung dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Teman-teman punya mimpi yang besar, cuman teman-teman belum tahu pijakannya di mana. Yeah. Nah, ketika teman-teman udah punya rencana terperinci, maka yang pertama, teman-teman itu bisa terbantu. Bisa ngelihat tentang tujuan dan langkah-langkah mana yang teman-teman harus lewati secara jelas. Yeah. Jadi melihat masa depan dengan jelas gitu ya. Jadi kamu mau nggak jadi masa depanku? Oke. Nah, terus yang kedua Mas Mit. Yang kedua adalah ketika teman-teman udah punya rencana yang rinci, maka teman-teman bisa terbantu dan terkuatkan gitu jiwanya untuk bisa selalu fokus pada tujuan yang ingin diraih kayak gitu. Ketika teman-teman udah tahu nih, ya tadi ya contohnya ya, ketika teman-teman udah mau ke Palestina tapi di Paris di bawah ada leker kayak aduh lapar pengen banget leker gitu. Dia turun gitu. Dia nggak fokus lagi dengan tujuan dia gitu. Yeah. Next. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya yaitu ngebantu teman-teman untuk tahu nih prioritasnya mana, untuk menegaskan oh teman-teman tuh prioritasnya adalah misalnya teman-teman pengen kuliah di UGM, maka prioritas teman-teman itu tuh bukan main game, bukan jalan kayak gitu. Tapi prioritas teman-teman adalah teman-teman belajar gitu. Mempersiapkan mana SMA yang bisa teman-teman lewati, mana bimbel yang teman-teman bisa masuki, gimana strateginya dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga teman-teman memilih untuk belajar, memilih untuk berdinamika kayak gitu. Jadi ini ya dibagi gitu ya, dibagi aktivitas mana nih yang harus saya lakukan sekarang, mana ya ini bisa nanti aja gitu. Dan mana yang kayaknya nggak penting jadi nggak usah dilakukan, nggak apa-apa kayak gitu. Gitu, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir, teman-teman juga akan terbantu untuk bisa proporsional gitu. Maksudnya proporsional apa? Misalnya teman-teman dalam sehari kan nggak mungkin belajar full kan, pasti teman-teman belajar 8 jam atau 6 jam, terus habis itu teman-teman juga sholat, ibadah, mandi, terus habis itu main kayak gitu. Nah, yang dimaksud proporsional ini adalah teman-teman bisa membagi secara pas. Iya, secara pas gitu. Bukan secara sama rata, tapi teman-teman pas kayak gitu. Misalnya, nggak mungkin kan dalam sehari teman-teman main game 8 jam, belajar 8 jam, istirahat 8 jam gitu kan. Pasti ya udahlah kita mungkin ibadahnya 2 jam kayak gitu, ibadah wajib, terus habis itu kita belajar 8 jam gitu, termasuk belajar di luar kelas kayak gitu. Ada teman-teman perlu refreshing nih, tapi refreshingnya nggak perlu lama-lama sih, mungkin 2 jam cukup kayak gitu. Nah, teman-teman harus bisa membagi di mana waktu teman-teman bisa main, di mana teman-teman harus bisa impian teman-teman, di mana teman-teman harus bisa istirahat dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini ya, dan pembagian waktu ini tuh juga menyesuaikan diri kita sendiri. Artinya gini, dulu pernah ada kakak tingkat saya gitu, senior saya di Fakultas Psikologi, dia lulus dengan cum laude gitu dan lulusan tercepat gitu. Nah, ketika ditanya apa sih cum laude-nya itu nilai sempurna waktu itu, jadi 4,0. Aku ditanya gitu, apa sih kuncinya gitu?
beliau itu sangat sibuk di kampus, beliau mengikuti baik kegiatan, mengikuti training-training juga di luar kampus gitu kan. Tapi beliau bisa lulus dengan cepat dan nilai sempurna gitu. Ketika ditanya kenapa, beliau hanya mengatakan intinya adalah fokus gitu. Fokusnya misalkan gini, ketika kita belajar, pikiran kita itu belajar gitu. Jangan ketika kita belajar kepikiran game, kepikiran teman kita, kepikiran pacar gitu, atau kepikiran yang lain-lain. Belajar ya belajar gitu. Dan ketika kita main itu juga sama, kita fokusnya main gitu. Dan nggak usah kepikiran belajarnya gimana. Artinya apa? Jadi ketika kita memilih waktu ini tadi, membagi waktu ini tadi, kita bertanggung jawab atas waktu yang kita rancang. I see. Berarti emang kalau misalnya belajar ya waktunya belajar gitu. Jangan sampai misalnya teman-teman ada organisasi misalnya OSIS atau ROHIS, berarti ya itu nanti gitu kan ya Mas? Ya. Oke. Gitu. Jadi misalkan teman-teman fokusnya belajar tuh malam gitu. Ya udah belajarnya malam aja, tapi teman-teman bertanggung jawab untuk fokus gitu pada belajar. Gitu. Tapi ini masih sekolah nggak sih? Masih sekolah. Oke, jadi disesuaikan gitu. Waktu efektif teman-teman untuk melakukan kegiatan itu kapan aja. Gitu. Nah, lalu gimana sih caranya kita buat untuk membuat rencana yang terperinci? Gitu. Tadi kan apa namanya? Kenapa gitu? Iya, udah ada alasannya. Alasannya itu kenapa sih gitu? Tadi ada banyak sekali. Terus gimana caranya? Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Tadi kan udah tak sampaikan gitu ya. Mengenali diri sendiri itu di sini kita memakai analisis SWOT. Apa sih yang SWOT? Pertama ada S, itu strength atau kekuatan. Kita tahu kekuatan yang ada dalam diri kita. Contohnya, saya rajin belajar. Oke, jadi rajin. Saya disiplin. Disiplin. Saya bisa fokus. Oke, fokus gitu ya. Terus W itu adalah weakness, kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Jadi kalau strength itu kekuatan yang ada dalam diri sendiri, weakness itu adalah kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Contohnya apa? Jadi kalau misalkan kita rajin gitu kan, kita punya kelemahan misalkan tidak teliti, atau tidak sabaran, atau menunda-nunda biasanya teman-teman gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian O itu opportunity atau peluang yang kita miliki, cuman dari luar diri kita. Contohnya adalah orang tua yang mendukung kita gitu. Misalnya kita punya impian, aku pengen jadi YouTuber gitu. Nah, terus orang tua kita mendukung. Terus yaudah nih tak kasih kamera DSLR gitu. Nah, itu opportunity, artinya kita memiliki orang di luar kita yang mendukung apa yang kita inginkan gitu. Kemudian threat itu adalah ancaman gitu. Ancaman juga dari luar gitu. Misalnya kita pengen jadi YouTuber, ternyata teman-teman kita itu juga sama-sama pengen jadi YouTuber dan mereka memiliki perlengkapan yang lebih lengkap, mereka bisa editing video dan lain sebagainya gitu. Itu ancaman. Nah, jadi di sini itu jadi intinya adalah intinya adalah kita itu lebih memahami diri sendiri dan SWOT ini tadi, misalkan strength, apa yang kita miliki, kekuatan kita miliki itu kalau bisa untuk menutupi kelemahan yang kita miliki. Kemudian peluang yang kita miliki adalah untuk menjawab tantangan yang ada dari kita. Gitu. Dan ini bisa tidak terstruktur juga gitu ya. Oke, sorry. Nah, selanjutnya adalah apa, Mas Yahya? Nah, selanjutnya yaitu teman-teman bisa banget. Setelah kan tadi udah memetakan nih, sebenarnya kelemahanku tuh apa sih, kelebihanku tuh apa sih, peluang yang aku punya apa sih, atau ancaman yang aku punya tuh apa sih gitu kan. Ketika teman-teman udah memahami diri, maka teman-teman udah tahu nih, kalau kelemahanku ini berarti aku harus menutupinya dengan ini gitu. Kelemahanku ini atau kekuranganku ini, aku harus bisa mensolusi dari kelemahanku itu. Misalnya, ketika teman-teman itu prokrastinasi atau menunda-nunda, maka teman-teman harus berusaha untuk menyelesaikan menunda-nundanya gitu. Misalnya bikin deadline sendiri dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman harus bikin namanya goals mapping gitu. Di mana di sini teman-teman harus punya yang namanya tujuan, pemetaan tujuan gitu. Misalnya
andai kata ya teman-teman sekarang adalah siswa SMP kayak gitu. Nah, di situ teman-teman misalnya pengen masuk SMA favorit nih. Berarti di sini di main goals-nya ini adalah tujuan utamanya teman-teman adalah aku pengen pengen sekolah di SMA favorit kayak gitu. Nah, di sub goal-nya ini teman-teman bisa ngisi nih, misalnya NEM-ku adalah 9.0 kayak gitu atau 95 kayak gitu atau 85 gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya dapat banyak sertifikat yang menunjang aku bisa masuk SMA favorit dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada main goal, ada sub goal gitu. Main goal ini adalah goal utamanya, sub goal ini adalah kayak perintilan-perintilan goals-nya yang pengen teman-teman capai kayak gitu. Ya. Dan tadi ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita jadi lebih mudah untuk menentukan tujuan kita. Jadi tujuan itu disesuaikan sama diri kita gitu. Misalkan kita bukan orang yang pintar matematika gitu misalkan. Terus tapi kita pengen jadi akuntan gitu yang membutuhkan perhitungan-perhitungan gitu. Nah, itu make sense ya. Apakah kita bisa belajar dan kita bisa menyelesaikan kelemahan kita? Kalau bisa Wes banyak. Mencoba ke hal rame lo ya. Oke. Tak live ya. Oke. Iya, monggo. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah tadi ada main goal, ada sub goal, yang teman-teman harus isi selanjutnya adalah di bagian why-nya. Kenapa? Ya, kenapa teman-teman pengen mencapai ini sih? Misalnya, aku pengen masuk SMA favorit. Kenapanya adalah yang pertama, aku pengen membanggakan nama sekolahku. Mungkin lagi aku pengen memberikan kado terbaik untuk ayah dan bundaku. Ya. Mana? Aku pengen bisa menunjang untuk masuk kuliah misalnya di UGM kayak gitu. Karena mungkin favorit akan lebih banyak kuota yang masuk di UGM. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya di paling bawah ini ya teman-teman ada namanya timeline gitu kan. Nah, di kanan kiri timeline ini ada, di kirinya ada who, di kanannya ada who kayak gitu. Who ini adalah siapa yang bisa membantu teman-teman mencapai tujuan dan how ini adalah bagaimana gitu. Misalnya. Nah, misalnya nih yang pertama who-nya adalah diri sendiri. How-nya misalnya ini teman-teman membuat timeline gitu atau membuat jadwal atau membuat goal mapping ini gitu. Terus habis itu teman-teman juga bisa belajar, teman-teman bisa bimbel dan lain sebagainya. Terus habis itu siapa lagi? Misalnya teacher kayak gitu, guru. Gimana bisa membantu aku untuk paham tentang materi-materi yang ada sehingga aku bisa menyelesaikan soal-soal yang ada gitu. Terus siapa lagi? Misalnya orang tua. Dengan cara apa? Dengan mendoakan aku, dengan membantu aku, dengan membimbing aku kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal nih. Yang paling bawah itu adalah tanggal sekarang, tanggal di mana teman-teman bikin goals mapping, dan yang paling atas itu adalah tanggal di mana teman-teman ini target mencapai goals mapping ini kayak gitu. Misalnya teman-teman pengen masuk SMA favorit kan berarti paling di Juni besok gitu kan. Berarti ya sekarang di bulan 3 teman-teman pengen mencapainya di bulan 6 kayak gitu. Itu sih mungkin. Ya, gitu. Jadi ini teman-teman bisa foto gitu atau teman-teman mau tuliskan juga nggak apa-apa. Jadi ini formatnya kayak gini. Itu untuk mempermudah kita merancang kapan kita bisa bisa mencapai impian kita itu gitu. Begitu, Mas saya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah mengenal diri kita sudah membuat planning gitu atau goals mapping ini, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita membuat peta tujuan gitu, selanjutnya adalah cobalah untuk berkomunikasi dengan orang dewasa, terutama orang tua kita gitu, terkait dengan tujuan kita. Bisa orang tua, bisa guru, bisa intinya orang dewasa gitu. Kenapa? Karena kita juga perlu wawasan yang lebih luas lagi gitu. Atau kenapa? Karena orang tua mungkin bisa mengarahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Mungkin ada jalan yang mungkin itu agak salah gitu bagi yang kita nggak tahu gitu. Nah, orang tua bisa mendukung dengan cara memberitahu gitu. Gitu. Selanjutnya. Nah, setelah itu tuh teman-teman apalagi sih yang bisa kita lakukan?
Nah, di sini ada lagi nih namanya Eisenhower Matrix gitu. Eisenhower Matrix gitu, di mana di sini tuh ada 4 jendela, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang di kiri itu namanya ada penting, ada nggak penting, yang di atas itu ada mendesak dan nggak mendesak gitu. Nah, 4 kuadran ini gunanya buat apa sih gitu? Nah, teman-teman bisa banget untuk memetakan nih kira-kira prioritas mana sih yang mau aku kerjakan gitu. Misalnya di situ ada namanya urgent, ada not urgent, ada important, ada not important gitu. Di kuadran 1 ini adalah kuadran yang teman-teman harus kerjakan pada saat itu juga gitu. Yang menjadi prioritas utama. Misalnya apa? Misalnya teman-teman ada ujian besok, teman-teman belajar, terus teman-teman misalnya mengerjakan tugas kayak gitu, mempersiapkan ujian yang akan datang besok ini gitu. Nah, itu termasuk yang penting dan mendesak gitu. Teman-teman merasa itu penting dan itu mendesak gitu karena waktunya mepet gitu. Nah, kalau yang penting nggak mendesak, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya teman-teman ada tugas untuk 2 minggu ke depan gitu. Misalnya teman-teman untuk review tentang novel gitu, atau teman-teman diminta untuk mempersiapkan sebuah cerita gitu. Akan dikumpulkan 2 minggu lagi gitu. Nah, itu termasuk not urgent tapi important gitu. Itu nggak penting, nggak mendesak tapi itu penting gitu. Contoh yang lain apa? Misalnya panggilan dari guru gitu. Misalnya bapak atau ibu guru nelpon teman-teman, itu mungkin nggak mendesak tapi mungkin penting juga gitu. Nah, itu bisa masuk 1, bisa masuk 2 gitu. Mungkin bisa bapak ibu guru bisa meminta teman-teman untuk mengingatkan yang lain, bisa bapak ibu guru meminta teman-teman untuk segera mengumpulkan dan lain sebagainya gitu. Nah, di kuadran ketiga ini tuh penting tapi nggak mendesak. Dia nggak penting tapi mendesak kayak gitu. Contohnya apa? Baca notif lain gitu, baca notif sosmed gitu. Misalnya, oh ternyata ada tugas loh, oh ternyata ada ini loh. Kan teman-teman nggak tahu, cuman ketika teman-teman nggak baca notifnya, teman-teman nggak akan lihat gitu. Mungkin teman-teman lihatnya ya sesekali aja gitu. Jangan setiap saat buka HP untuk lihat notif kayak gitu. Jadi sesekali aja gitu. Nah, baru yang terakhir ini adalah nggak penting dan nggak mendesak. Contohnya apa? Main game, jalan-jalan, terus habis itu mungkin YouTube-an, nonton drakor kayak gitu. Nah, itu kan nggak penting dan nggak mendesak gitu. Jadi ketika teman-teman punya tugas-tugas yang ada di kuadran 1, kuadran 2, itu kerjain dulu gitu. Kalau misalnya udah dikerjain, baru lihat kuadran 3, ada nggak? Kalau misalnya udah nggak ada, nah teman-teman boleh banget untuk ngerjainnya di kuadran 4 kayak gitu. Dan itu juga menyesuaikan dengan diri teman-teman sendiri ya, kata-kata penting, tidak penting, kemudian mendesak itu yang tahu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi tadi cuma contoh-contoh yang itu mungkin memberikan gambaran gitu. Apa sih yang dimaksud dengan penting dan tidak penting, apa yang dimaksud dengan mendesak dan tidak mendesak gitu ya. Oke, sebentar. Sebelum lanjut nih kayaknya anak-anak MTS 1 Yogyakarta ini kayaknya besok mau jadi ini ya, desainer semua. Banyak yang pengen jadi desainer ya. Aku melihat ada banyak kreativitas yang dituangkan di sini. Gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah apa nih? Ada namanya Pomodoro teknik. Pomodoro atau Pomodoro. Pomodoro itu kayaknya sesuatu yang saya kenal. Agak gitu. Brand ya. Yeah. Ya, namanya Pomodoro teknik teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman agak sulit nih untuk belajar gitu kan. Agak sulit nih untuk membagi waktu untuk belajar itu gimana gitu. Pomodoro teknik ini bisa menjadi salah satu contohnya gitu. Caranya gimana sih? Yang pertama, teman-teman tuh harus ngelis dulu. Yang pertama nih ya, mungkin gimana sih maksudnya? Di nomor 1. Nah, teman-teman lihat di nomor 1 dulu nih, kira-kira tugas-tugasnya apa aja sih gitu kan. Misalnya yang pertama belajar, yang kedua ngerjain tugas, terus yang ketiga misalnya harus lihat video edukasi kayak gitu. Nah, teman-teman di list dulu nih, yang penting mendesak tadi ya. Yang paling penting dan mendesak, misalnya teman-teman perlu ngerjain PR dulu baru belajar kayak gitu. Nah, itu teman-teman itu ngeset waktu di HP masing-masing gitu. Ngeset alarm itu 25 menit dari sekarang. Nah, setelah itu teman-teman fokus pada kerjaan gitu. Teman-teman nggak boleh lihat HP, nggak boleh main game, nggak boleh terdistrak oleh hal-hal yang lain gitu. Nah, setelah 25 menit selesai ini kan alarm bunyi. Nah, ketika alarm bunyi, teman-teman boleh banget untuk istirahat 5 menit. Istirahat 5 menit boleh banget untuk buka HP, boleh banget untuk minum, boleh banget untuk mungkin makan snack yang ada kayak gitu. Setelah 5 menit selesai, teman-teman kembali lagi nih. Kalau misalnya belum selesai, bisa lanjut di nomor 2 tadi ya. Kalau misalnya udah selesai, teman-teman bisa lanjut di task yang selanjutnya gitu. Nah, teman-teman melakukan itu selama 4 kali. Jadi 25 menit, istirahat 5 menit, 25 menit, istirahat 5 menit, sampai 4 kali. Nah, setelah 4 kali selesai, nanti teman-teman punya waktu istirahat itu lebih banyak. 20 menit untuk teman-teman, ya mungkin stretching, teman-teman ngelihat di luar, teman-teman mungkin ke kamar mandi, atau teman-teman pengen makan berat ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah,
Dari situ teman-teman akan lebih mudah gitu untuk kayak fokus untuk menyelesaikan kerjaan. Karena tadi Mas Smith sempat ngomong bahwa kalau misalnya teman-teman pengen menuntaskan sesuatu atau mencapai sesuatu yang besar, maka teman-teman harus fokus. Harus menyelesaikan satu persatu dulu nih. Jangan teman-teman kayak baru 5 menit nih, baru 5 menit ini ya set alarm, teman-teman udah buka HP lagi gitu. Teman-teman udah buka yang namanya gadget lagi nih. Teman-teman udah ke-distract namanya teman-teman yang mungkin baru di kelas gitu kan. Ngelihat kayak mereka baru main game, lihatlah kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena kembali lagi tujuan teman-teman nggak akan bisa tercapai ketika teman-teman nggak bisa konsisten dalam kerjaannya teman-teman kayak gitu. Oke. Bisa coba. Oke. Next. Rong jam 5 menit. Oke. Jadi apakah itu cukup? Gitu. Ternyata tidak semudah itu teman-teman. Kenapa? Karena sekarang saya mau tanya ya teman-teman, gantian kita ngomongnya ya. Saya pengen ada yang open mic gitu. Apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman rasakan selama 3 tahun bersekolah? Atau apa yang teman-teman rasakan hari ini gitu, mendengarkan 2 orang yang tidak kalian kenal gitu ngobrol di depan kalian? Gitu. Perasaan kalian tuh apa sih? Tidak perlu takut gitu, karena ini tidak mempengaruhi penilaian. Misalkan teman-teman bosan belajar, bilang aja. Teman-teman capek, bilang aja. Apa yang teman-teman rasakan? Oke, 1 orang atau 2 orang bisa open mic. Misalnya, bingung sih. Bingung. Oke. Ya. Lelah. Bingung. Sama apa? Apa yang teman-teman yang bingungkan? Karena kalau aku sih atlet kan, jadi mungkin waktunya lebih ke distract buat belajar atau mau latihan gitu. Oke. Time management juga. Masalahnya time management gitu ya yang membuat bingung gitu. Oke. Cuman oke, nggak apa. Bingung, it's okay. Nah, gitu. Kalau misalnya pertanyaan diganti nih, kalau teman-teman kan selama 3 tahun di MTS 1 ini, teman-teman kan tiap hari belajar nih. Apa sih yang teman-teman rasain? Ada nggak teman-teman ngerasa jenuh? Teman-teman ngerasa capek? Kadang ngerasa kayak aku capek. Iya, banget. Banget. Dan tugasnya itu banyak yang tugasnya itu banyak. Itu rasanya kayak lebih susah belajar di rumah gitu daripada sekolah. Oke, belajar di rumah itu susah ya. Susah banget. Saya merasakan. Udah lulus nih. Oke. Apalagi kalau video. Oke. Padahal baru setahun kemarin ya kita ngadepin pandemi. Ternyata teman-teman pun udah capek gitu dengan yang namanya pandemi gitu. Duduk di depan monitor selama 1 hari full gitu. Oke, ya. Tapi ya itu tadi ya. Jadi semua orang merasakan itu teman-teman. Jadi tidak hanya teman-teman yang di sini di MTS ini aja gitu, tapi ada teman-teman. Kemarin aku baru ngisi di sekolah Budi Utama ya, Budi Utama. Terus ada lagi di tempat lain gitu. Itu perasaannya sama kok kayak kita semua di sini. Kita merasakan bosan, kita merasakan jenuh. Jadi sebenarnya normal ya Mas. Gitu. Itu tuh normal gitu. Itu adalah hal yang normal. Jadi jangan terus merasa bahwa apa yang kita rasakan tuh paling benar sendiri. Aku capek kok, terus kita nggak mau tahu dengan keadaan yang kita yang lain gitu. Terus kita jadi nggak fokus belajar, kita nggak ini. Loh, teman-teman itu buat belajar tidak harus dengan perasaan yang bahagia kok. Bener. Tapi apa? Tugas kita kan belajar dan fokus gitu. Tapi kita nggak harus, misalkan kita lagi sedih, tugasmu apa? Belajar. Nggak apa-apa gitu. Kamu sedih, belajar nggak masalah. Kamu sambil nulis nangis. Kamu sambil nulis nangis nggak masalah. Yang penting apa? Belajar teman-teman. Terus kita cuma belajar. Ada tugas gitu kan, kita lagi kecuali sakit ya. Kalau sakit secara fisik memang kita istirahat. Tapi kalau secara sebenarnya masuk ke slide berikutnya ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi akan ada perasaan ini. Yang pertama adalah jenuh. Ketika kita sudah tahu tujuan kita apa, kita sudah merancang bagaimana kita mencapai tujuan itu, kita pasti akan menemukan kejenuhan, capek, dan lain sebagainya gitu, bosan. Nah, jenuh itu apa sih? Jenuh itu adalah perasaan lelah, terus enggan belajar, terus rendah diri. Nah, ini bisa disebabkan oleh meningkatnya tuntutan tugas atau pekerjaan. Jelas dong, teman-teman sebelum ini kan masih kelas 2 gitu. Kelas 2 kan udah jelas bahwa habis ini naik ke kelas 3 gitu. Nah, sekarang teman-teman udah kelas 3. Itu setelah ini teman-teman harus merancang sendiri kehidupan kalian tuh apa gitu.
Iya, benar Pak. Jadi harus memaksa diri untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi karena apa? Habis ini teman-teman sudah tidak stabil lagi. Sudah tidak stabil lagi dan ini adalah tuntutan atau tekanan bagi diri kita gitu untuk habis ini mau kemana ya? Kalau kita diem aja, kita nggak melakukan apapun, kita nggak akan bisa lompat atau selesai dari MTS ini gitu. Yang kedua, nah kejenuhan belajar ini tandai dengan apa? Dengan rasa tidak tertarik atau tidak antusias untuk belajar. Sebenarnya bukan cuma belajar aja sih. Misalkan tidak tertarik dengan dunia sekolah kayak gitu. Misalkan sekolah mengadakan ISQ kayak gini gitu kan. Apa sih pentingnya ISQ itu apa sih? Nah, itu teman-teman sudah berada di fase ini gitu, sudah jenuh. Tetapi kalian tetap harus melakukan itu. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman jadi merasa lelah kayak gitu. Terus selanjutnya, apakah hanya jenuh saja? Ada hal yang sering kita sampaikan gitu, sering kita ucapkan sih ini kayaknya tuh ya. Stres, aku stres ya gini kan. Nah, sebenarnya stres itu apa sih? Kita pengen meluruskan ya, karena kita ada di Center for Public Mental Health, jadi berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi kita pengen meluruskan. Stres itu adalah respon psikologis manusia saat dihadapkan pada hal-hal yang dirasa telah melampaui batas atau dianggap sulit untuk dilalui. Gitu. Jadi respon psikologis nih. Nah, stres itu bukan berarti buruk ya. Cuman lebih banyak orang menganggap stres itu dipandang sebagai hal negatif daripada hal yang membangun. Loh, kok bisa stres itu jadi hal yang membangun? Coba gimana penjelasannya? Nah, penjelasan singkatnya adalah teman-teman, sebenarnya stres itu kan tumbuh ketika atau timbul ya. Yeah. Tumbuh atau timbul ya. Stres itu timbul teman-teman ketika teman-teman merasa bahwa keadaan yang ada di sekitar teman-teman itu nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman. Misalnya teman-teman suka matematika nih, teman-teman membayangkan matematika sangat menyenangkan gitu kan, matematika sangat gampang gitu. Tapi ternyata ketika teman-teman masuk, karena teman-teman nggak tahu yang ada di dalamnya, akhirnya kayak kok sulit sih, kok ada perkalian pangkat dan lain sebagainya sih kayak gitu. Nah di situ teman-teman mulai stres nih, kok kayak gini sih, kok jadi males sih belajar matematika dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman berhenti, teman-teman memilih untuk ya udahlah aku nggak mau matematika lah, maka teman-teman stres itu akan menjadi hal yang negatif gitu. Yeah. Cuman ketika teman-teman ini, oh ya udahlah aku tahu nih matematika sulit nih, oh ya udah aku tak belajar sama ibu guru, bapak guru gitu. Aku tak belajar di bimbel, aku tak belajar sama ayah ibu kayak gitu di rumah. Nah, dari yang awalnya nggak tahu, teman-teman ngerasa stres, akhirnya teman-teman berusaha untuk aku harus bisa karena aku mau masuk UGM, aku pengen jadi orang sukses, aku pengen kerja di Pertamina, aku pengen kerja PNS dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya itu yang membuat teman-teman termotivasi untuk aku harus bisa menyelesaikan tantangan tadi gitu. Akhirnya teman-teman belajar, akhirnya teman-teman bisa gitu. Yang mana stres ini membuat kemampuan teman-teman itu meningkat kayak gitu. Yes. Benar. Jadi stres itu pada dasarnya stres sudah normal ya. Jadi jangan anggap stres sudah sesuatu hal yang berat dan lain sebagainya. Ya memang ada gitu. Kalau misalkan tadi berawal dari stresor atau tekanan, teman-teman dihadapkan dengan tekanan. Kalau teman-teman tidak bisa keluar dari tekanan ini, itu bisa memperburuk keadaan. Nah, itulah yang disebut dengan distress. Ketika distress itu berlarut-larut, nanti akan muncul gejala-gejala yang lain yang itu harus ditangani oleh profesional atau psikolog. Gitu. Jadi kalau ada tekanan, hadapi, jangan hindari. Oke. Nah, caranya gimana sih? Nah, gimana caranya mengatasi ini? Gitu. Membangun mindset yang positif gitu. Kalau misalkan ada hal yang susah, teman-teman lebih sering menggunakan kata-kata yang mana sih? Bentar. Di atas ini. Yang warna merah? Yang warna merah atau yang warna biru ini. Mana yang lebih sering teman-teman gunakan ketika menemui kesulitan atau lagi emosi gitu-gitu. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman boleh buat untuk ini ya ngejawab jujur merah sih. 50-50. Oke, 50-50. Misalnya teman-teman baru ngerjain soal nih, terasa kayak gampang nih, terus kayak kok nggak ketemu gitu kan. Teman-teman udah nemu jawabannya tapi nggak ada di opsinya gitu. Mungkin teman-teman udah sering banget nemuin itu gitu kan. Betul. Dan kayak mungkin sebagian dari teman-teman itu punya respon yang merah ini kayak wah susah banget nih. Aku kok pusing ya. Ya udahlah nyerah, ya udahlah ngawur kayak gitu. Tapi sebagian dari teman-teman itu punya
pemikiran yang berkebalikan nih, kayak oh kayaknya ini lebih menantang nih, oh kayaknya mungkin ini sulit, cuman kayak ya aku mau coba dulu gitu, jangan sampai aku nggak nyoba tapi aku udah bilang sulit gitu. Kalau ini aku bisa, pasti yang lain akan aku lewati dengan mudah kayak gitu. Nah, kira-kira Mas, yang baik itu yang mana sih? Yang merah atau yang biru sih? Nah, sebenarnya tergantung sih sebenarnya. Jadi gimana, Mas? Nggak masalah gitu. Ketika kita bilang apa yang merah gitu kan, wah susah dan sebagainya gitu. Tapi apa yang terus kita akan kita lakukan gitu. Jadi termasuk yang biru ini gitu kan. Wah ini kayaknya susah nih, tapi kayaknya mau nyoba dulu gitu. Nah, ya udah segera lakukan gitu. Jadi jangan berhenti pada statement ini gitu. Jadi karena apa? Karena apa ini? It takes the same energy to worry as it does to be positive. Use your energy to think positive and positive thing will happen gitu. Jadi cenderung ketika kita memikirkan hal-hal yang positif gitu, itu pasti kita akan jadi ringan gitu melakukannya. Kayak misalkan kayaknya menantang nih, asik nih gitu kan. Terus udah kita lakukan gitu dengan senang gitu. Tapi kalau kita sudah merasa berat itu kita akan tertatih-tatih gitu berjalannya. Iya. Soalnya kalau kata ini ya, jadi tuh teman-teman itu antara teman-teman cemas, teman-teman pusing, teman-teman mungkin grundel gitu bahasa Jawanya gitu kan, sama teman-teman berpikir positif itu tuh sama-sama memakan energi gitu. Ya. Cuman benar kata Mas Mi tadi, ketika kita udah bisa berpositif thinking, maka semuanya akan lebih enak gitu. Misalnya teman-teman kayak, wah kok susah nih, tapi kayaknya ini lebih menantang sih, yaudah aku coba kayak gitu. Nah, teman-teman perlu membiasakan itu dari sekarang gitu. Kenapa? Karena ini akan membantu teman-teman besok kayak gitu. Iya. Dan selanjutnya, setelah berpikiran positif, yang kedua adalah menentukan strategi coping. Jadi coping ini adalah apa ya? Bahasanya itu apa sih coping itu? Jadi coping itu adalah hal-hal atau perilaku yang itu bisa membuat kita menjadi netral lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah gitu, nah jadi ada dua coping. Yang pertama adalah problem focus coping dan emotional focus coping. Gitu. Ya. Contohnya, mungkin kalau misalnya ini ya, kalau misalnya stres itu adalah penyakit, maka coping itu adalah obatnya gitu. Ya, benar. Nah, mirip-mirip kayak gitu teman-teman. Gampangnya kayak gitu. Misalkan teman-teman adalah orang yang tidak bisa langsung bekerja ketika menghadapi masalah. Tadi ada yang ngechat di sini ya, kayak kata-kata kasarku keluar gitu. Nah, mengeluarkan kata-kata kasar itu adalah coping. Gitu. Terus ini aku pertama bilangnya ini dulu ya, coping dulu ya. Masalah positif atau negatif itu nanti gitu. Coping itu macam-macam gitu, termasuk misalkan teman-teman lari gitu, teman-teman olahraga, teman-teman mendengarkan musik, teman-teman nonton film, nonton drakor gitu kan, terus melihat opa-opa Korea gitu misalkan, kalau ada yang cewek-cewek gini kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk coping tersendiri ketika teman-teman sudah mengalami stres, mengalami jenuh, capek dan sebagainya. Kayak gitu. Ada yang meditasi gitu kan, ada yang melakukan hobi-hobi yang lain gitu. Nah, coping itu ada yang positif, ada yang negatif, teman-teman. Misalkan tadi kita berkata-kata kasar, kita negatif, kita marah-marah dan sebagainya gitu, kita mengeluarkan semua emosi yang ada gitu. Itu juga salah satu coping gitu. Termasuk misalkan teman-teman di sini tadi ada yang suka vandalisme misalkan, saya sampaikan aja nggak apa. Misalkan sama teman-temannya gitu ke tembok tetangga gitu kan, misalkan tembok tetangga bukan untuk bersilaturahmi, tetapi untuk memberikan sebuah coretan yang indah kayak gitu. Itu kan itu ada juga yang menganggap itu sebagai coping untuk melepas stres gitu. Karena apa? Karena itu menantang, terus kemudian teman-teman jadi senang kayak gitu. Tapi itu adalah coping yang negatif. Iya. Sebenarnya kalau coping negatif itu kuncinya adalah apakah coping yang teman-teman lakukan atau obat yang teman-teman lakukan itu tuh merugikan orang lain atau enggak gitu. Yes. Misalnya teman-teman melakukan vandalisme tadi gitu, atau teman-teman berkata kasar gitu. Apakah orang lain itu merasa dirugikan ketika teman-teman melakukan itu? Nah, ketika misalnya iya, maka coping yang teman-teman lakukan itu adalah coping yang negatif gitu. Yes, atau bisa juga merugikan diri sendiri. Misalkan, tapi ini sebenarnya nggak konten ini ya, konten explicit content. Explicit content sih sebenarnya. Ya apa ya? Misalnya merokok. Yes, aku sebelum ngomong itu sebenarnya nggak apa ya Pak guru ya. Tapi teman-teman ini bukan berikan contoh ya, bukan berikan contoh, cuman itu adalah contoh yang negatif gitu kan. Kita tidak perlu lakukan. Kenapa? Karena itu bisa merugikan diri sendiri. Teman-teman harus bisa memilah nih. Kayak karena teman-teman udah bisa udah gede nih sekarang, udah mau lulus gitu kan.
teman-teman harus bisa membangun coping yang positif gitu. Kenapa? Karena ini nggak akan merugikan teman-teman gitu. Kalau Poinnya di teman-teman situ. kalau teman-teman senang gambar gitu kan, ya udah gambar aja di kanvas, di buku gambar gitu. Kalau perlu kalian gambar pakai Corel ya kan, terus sekarang udah ada ini kayak ada website yang kalau misalkan teman-teman itu masukkan desain, terus desain itu ada dari luar ada yang suka, itu bisa dibeli dan kalian jadi punya uang. Justru itu akan menjadi positif ya Mas ya. Iya. Nah, itu atau teman-teman nge-daydreaming positif nggak Kak? Daydreaming, kamu tahu daydreaming? Tahu. Daydreaming itu apa? Bisa dijelaskan nggak? R-nya siapa ya? R bisa open mic R. Karena circle mengaruhi semuanya. Berapa? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, setelah coping, yang ketiga adalah kita membuat support group. Teman-teman, circle tadi itu. Ya, circle. Benar, circle mengaruhi semuanya. Benar sekali teman-teman. Teman-teman di sini kelas 3 ya, satu angkatan sudah berada di MTS 1 Yogyakarta selama 3 tahun. Dari mulai teman-teman semua MOS gitu kan, atau masuk pertama kali gitu, berkenalan dengan guru-guru kalian, sampai kalian hafal bagaimana guru-guru mengajar gitu kan. Terus teman-teman mempelajari banyak hal yang baru, kemudian ada kelas meeting dan lain sebagainya. Teman-teman sudah menjalani ini bersama-sama selama 3 tahun. Sekarang ini adalah saatnya kita menjadi support, peer support ya, teman yang mendukung bagi teman-teman kita yang lain. Kalau tadi saya tanya, siapa yang pengen sukses? Teman-teman semua angkat tangan gitu kan. Nah, support group itu membuat teman-teman yang tadi angkat tangan itu sukses semua. Caranya gimana? Dukung atau dengarkan kisah yang disampaikan oleh teman-teman kalian sendiri, atau ketika teman-teman kalian sedang merasa drop atau jatuh, coba didengarkan, coba dibangkitkan lagi semangatnya. Jangan malah diajak ke hal-hal yang negatif yang itu malah tidak mengarahkan kepada tujuan gitu. Jadi di sini kami ingin teman-teman semua menjadi teman-teman yang positif, teman-teman yang mendukung kesuksesan semuanya gitu. Siji ra sukses, ora sukses kabeh. Asik. Metu bareng. Nah, oke, ini semakin banget. Dan memang penting banget ya Mas berarti untuk memilih kelompok-kelompok mana sih yang pengen teman-teman masukin gitu. Misalnya teman-teman pengen banget untuk menjadi orang yang pintar gitu, atau teman-teman pengen banget untuk menjadi seorang atlet gitu. Teman-teman akan cenderung memilih kelompok orang-orang yang punya satu visi gitu. Sama teman-teman misalnya teman-teman pengen banget pintar gitu. Maka teman-teman biasanya akan memilih kelompok-kelompok yang kayak mereka rajin ngumpulin tugas di awal, mereka yang rajin belajar, yang rajin membaca kayak gitu. Teman-teman akan kumpul di situ gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika teman-teman ini berkumpul dengan orang-orang yang punya perilaku negatif, maka sedikit banyaknya teman-teman akan kita raih. Kenapa? Karena dengan kita mengingat mimpi itu, maka akan ada semangat untuk mencapainya gitu. Aku punya teman, saya punya teman, dia adalah konduktor musik di UGM dulu. Kemudian sekarang dia sudah lulus S2 bidang psikologi musik gitu. Aku menyaksikan sendiri gitu ya. Saya menyaksikan diri di kamarnya itu. Dia kan ada kasur gitu kan. Nah, terus di depannya kasur ada tembok. Nah, di tembok ini gitu, dia itu membuat ada whiteboard yang lipat itu kan. Itu dia di tembok itu. Dia tuliskan karena ketika kan kasurnya di sini, jadi dia bilang ketika aku bangun, aku selalu melihat tulisan itu dan mau nggak mau aku harus mencapai itu sampai tulisan itu hilang. Artinya apa hilang itu? Dia sudah meraihnya kayak gitu. Itu mungkin itu bisa ditiru gitu. Nah, jadi ingat lagi mimpi atau tujuan yang kita raih itu penting. Begitu. Nah,
Terus ini berkaitan dengan tujuan atau mimpi. Aku pengen bilang gini, tidak cukup besar mimpi kita jika tidak besar makna mimpi kita bagi orang lain. Artinya, mimpi itu bukan hanya kita harus menjadi apa, kita pengen jadi apa besok, tapi dengan mimpi kita itu, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Misalkan, aku pengen jadi pilot, gitu. Tapi aku bukan pengen jadi pilotnya. Aku pengen jadi pilot karena aku pengen menaikkan haji kedua orang tuaku. Menerbangkan orang tuaku sendiri untuk naik haji berangkat ke Arab gitu. Itu pakai aku sendiri yang nganter mereka. Pakai pesawat. Pakai pesawat gitu. Itu kan berarti apa? Semua orang bisa jadi pilot, tapi ketika orang ini gagal menjadi pilot, maka mimpi dia untuk menerbangkan kedua orang tuanya sendiri naik haji tidak tercapai. Makanya bukan menjadi apa, tapi menjadi apa yang bagaimana, asik, paham ya? Iya. Kalau misalnya teman-teman tadi ingat ya di bagian yang apa tadi life plan, yang bagian ada why. Nah, why ini penting di sini teman-teman. Teman-teman udah punya goals besar bahwa aku pengen jadi pilot nih. Cuman goals itu tuh masih nggak besar kayak gitu karena nggak ada kata-kata why gitu. Kenapa teman-teman pengen mencapai itu gitu? Misalnya teman-teman pengen jadi pilot tadi. Why-nya adalah aku pengen menerbangkan orang tua aku sendiri dengan pesawat yang aku kemudikan sendiri ke Mekah sana kayak gitu. Atau teman-teman pengen banget untuk masuk di SMA favorit gitu. Agar orang tua teman-teman itu merasa bahagia gitu, mendapatkan kado terindah dari teman-teman. Itu ada mimpi besar kayak gitu. Itu sih mungkin. Ya, gitu. Jadi tentukan mimpi kalian dan apa manfaat mimpi kalian ini bagi orang lain. Kenapa? Karena ketika kalian menentukan mimpi kalian yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah orang-orang yang akan kalian beri manfaat itu akan mendoakan mimpi kalian menjadi nyata. Nah, mungkin teman-teman boleh buat untuk nulis di kolom chat kali ya. Kira-kira mimpi terbesar teman-teman tuh apa gitu. Nah, biar teman-teman yang baca itu tuh ngaminin bareng-bareng nih. Kira-kira mungkin ada yang pengen jadi presiden, atau mungkin jadi guru, atau pengen jadi dosen, atau pengen jadi orang kaya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh buat untuk nulis sekarang untuk apa? Untuk bisa diamini bareng-bareng gitu. Yes. Karena kita nggak tahu nih siapa yang akan ngaminin gitu. Dan faktanya adalah siapa orang-orang yang ngaminin tanpa diketahui atau mendoakan tanpa orang itu ketahui, doanya tuh mustajab gitu teman-teman. Benar sekali. Jadi provider. Kenapa provider? Desainer. Gitu. Okay. Nah, sekarang gini sih, itu masalah doa ya. Ini karena sebenarnya nggak pengen bilang, cuma karena apa? Soalnya kenapa? Karena mereka sekolah di MTS itu harusnya mereka lebih paham. Kalau doa tuh gini, aku punya sebuah apa ya? Ini nggak tahu sih, ini bukan ajaran, cuman bahasa kedekatan dengan Tuhan gitu. Jadi gini, ada temanku itu pengen menikah gitu. Dia pengen dicarikan jodoh. Gitu kan. Nah, terus dia punya kesempatan untuk umroh pada saat itu, dan dia di sana berdoa bukan minta jodoh, tapi dia berdoa gini, ya Allah, di keluargaku itu cowok semua. Terus ibuku tuh pengen punya teman cewek. Kalau misalkan diperkenankan, tolong pertemukan aku dengan wanita itu agar wanita itu bisa menemani hidupku dan ibuku. Gitu. Jadi itu sebenarnya makanya apa? Karena seperti itu karena sebenarnya niatnya dia adalah pengen cari jodoh, tapi dia melibatkan orang tuanya gitu agar Tuhan ini lebih besar kasihnya. Gitu. Jadi makanya makna mimpi kalian untuk orang lain itu apa? Gitu. Oke. Next kali ya. Next. Boleh banyak doa. Tayung dong. Oke. Ya. Semangat. Nah, teman-teman. Salah. Di sini ada hal yang menarik nih teman-teman. Ada salah satu motivator terkenal di dunia gitu kan. Namanya Napoleon Hill itu. Dia mengatakan bahwa semua orang yang menang dalam usaha apapun itu harus mau untuk membakar kapal dan menyingkirkan semua jalan mundur gitu. Kasarnya kayak ketika teman-teman udah punya langkah, maka teman-teman harus menyingkirkan semua jalan untuk balik kayak gitu. Ketika teman-teman ngelihat di ini ya di bagian kanannya, mungkin teman-teman udah familiar nih. Jadi dia namanya Selat Gibraltar gitu kan, dan di itu ada Bukit Gibraltar kayak gitu. Di mana dulu salah satu panglima terkenal namanya Tariq bin Ziyad. Jadi beliau berusaha untuk
ekspedisi gitu kan sama seluruh pasukannya untuk datang ke Spanyol gitu. Datang ke Spanyol untuk apa? Untuk menyebarkan agama di sana kayak gitu. Nah, Torik ini gitu teman-teman. Ketika beliau di pesisir, beliau langsung meminta seluruh anak buahnya untuk membakar kapal-kapal yang ada di pantai itu. Kapal mereka yang ada di pantai itu dibakar semuanya. Terus apa kata Torik setelah itu? Torik mengatakan bahwa kemanakah kalian dapat melarikan diri gitu. Sementara musuh berada di depan dan lautan berada di belakang gitu. Demi Allah, ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati kalian. Maka bertakwalah kalian dan berjuanglah kalian dengan seluruh jiwa raga kalian gitu. Teman-teman, mungkin di kelas 3 ini kalian ada nih yang kayak, oh aku menyesal nih karena aku nggak belajar di awal. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang kayak, oh aku udah belajar dari awal nih, aku udah mempersiapkan banyak bekal kayak gitu. Buat teman-teman yang udah belajar dari awal, that's a great job kayak gitu. Teman-teman akan sangat-sangat keren ketika teman-teman lanjutkan kayak gitu. Tapi teman-teman yang merasa menyesal gitu kan, karena teman-teman nggak belajar dari awal, jangan pernah berkecil hati gitu. Karena apa ya? Ya Allah nggak akan merubah suatu kaum gitu, ketika kaum itu nggak mau merubah dirinya sendiri. Dan nggak ada kata terlambat sebelum teman-teman mencobanya kayak gitu. Ketika teman-teman mau mencoba, terlambat atau enggak, itu urusan belakang gitu. Yang penting teman-teman mencoba gitu. Ketika misalnya sekarang tinggal 3 bulan lagi, teman-teman ngerasa kemarin gagal, kemarin cuma main-main aja, maksimalkan 3 bulan ini untuk teman-teman belajar. Benar-benar belajar, ngerjain semuanya, selesaiin semuanya, teman-teman cicil semuanya, teman-teman pasrahin ke Yang Maha Kuasa kayak gitu. Bahwa apa yang kita siapkan mungkin belum tentu itu menjadi yang terbaik kayak gitu di antara orang-orang yang lain gitu. Tapi seenggaknya itu terbaik dari diri kita gitu untuk sekarang. Itu sih. Oke. Nah, sebelum film gini. Oke, boleh. Aku pengen cerita gitu tentang diriku sendiri gitu. Waktu SMA, aku SMA 2, saya SMA 2. Waktu itu saya pengen jadi masuk di akuntansi UGM. Ketika kelas 2, masuk ke kelas 3 itu ada acara semacam ini. Yaitu ESQ, ada motivasi gitu-gitu. Waktu itu yang mengisi adalah yang namanya Pak Fuad Hamsyah. Gitu. Ini beliau dosen UGM waktu itu, dosen psikologi UGM. Nah, saya duduk itu nomor 2 dari belakang, posisi di ruangan itu ada dibagi 2 cowok sama cewek. Saya ada nomor 2 dari belakang gitulah pokoknya lah. Nah, ketika saya mendengarkan beliau, tujuan saya menjadi seorang akuntan tadi berubah. Saya langsung bilang, besok entah tahun berapa, aku yang akan menggantikan orang itu ada di depan situ dan ngomongin hal yang itu. Kemudian apa? Berbekal itu karena nilai saya dulu nggak begitu bagus juga ya. Tapi yang penting modal nekat, modal yakin gitu kan, karo ditungani. Nah, jadi tapi tetap belajar itu, belajar nggak terus kok nggak belajar tuh nggak, saya tetap belajar gitu. Terus akhirnya singkat cerita tiba-tiba saya jadi masuk ke fakultas ini, di fakultas psikologi, dan saya benar-benar cari orang itu tadi siapa gitu, mana orangnya gitu. Nah kemudian saya akhirnya berteman dengan orang itu yang dari dosen saya, sekarang jadi teman gitu, dan ya butuh waktu tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 berarti butuh waktu 6 tahun lah, 6 tahun kemudian saya bisa menggantikan dia, touring ke sekolah-sekolah gitu, untuk menyampaikan hal semacam ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut, wah bisa nggak ya aku kayak gitu dan sebagainya. Yang penting apa, kalian punya tekad yang kuat untuk meraih cita-cita kalian gitu. Oke, mungkin ini ya Mas ya, relate sama aku sih sebenarnya. Teman-teman, mungkin tadi yang aku ngomong gitu kan, kayak ya mungkin yang teman-teman yang belajar gitu kan, yang baru sekarang sadar dan mulai untuk membenahi diri, sebenarnya itu juga proyeksiku gitu. Bahwa aku dulu tuh kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nanya, apakah aku dulu ranking 1 2? Enggak. Aku ya mungkin ranking 1 2 gitu kan, tapi di akhir gitu, ranking pondasi kayak gitu. Kasarannya ya kalau orang-orang ngomong gitu kan, bahwa aku di SMP di SMA tuh bukan orang-orang yang mungkin yang sangat-sangat keren kayak gitu, yang sangat terkenal, enggak. Aku tuh enggak pernah kelihatan di angkatan kayak gitu. Aku tuh bukan orang yang mungkin menonjol di akademik kayak gitu. Tapi di akhir, ketika di detik-detik akhir gitu kan, di detik-detik akhir aku selesai mau selesai di SMA,
Aku udah berpikir kayak gitu. Aku tuh mau ngapain kayak gini terus kayak gitu. Akhirnya dari situ aku mulai belajar gitu kan. Mulai belajar, aku bahkan belajar stan teman-teman. Aku belajar stan, pengen ke stan tuh, pengen ke stan dari kelas 3 lah. Aku belajar bener-bener Hamin 3 ujian nasional aku tuh masih belajar stan gitu. Sampai akhirnya ternyata aku gagal gitu. Dan aku nggak pernah ekspektasi aku pengen ke psikologi gitu. Tapi ternyata Allah kirim psikologi ke diriku gitu kan. Dan aku baru sadar teman-teman bahwa ternyata ini adalah harapanku di SMP dulu gitu. Bahwa aku dulu tuh di SMP pengen banget untuk jadi psikolog gitu. Pengen banget untuk jadi motivator gitu. Kenapa? Karena sesimpel salah satu alasannya adalah motivator itu ngomong ABC kayak gitu. Dia ngomong bentar, dia udah dapat ya mungkin berjuta-juta kayak gitu loh. Dan itu tuh keren banget menurutku. Apalagi bisa ngomong di depan teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman gitu. Ya. Dan saat ini aku bisa duduk bareng Mas Smith gitu kan di sini untuk saling berbagi info, saling berbagi pengalaman, saling berbagi semangat, saling berbagi harapan kayak gitu buat teman-teman. Yang kami berdua yakini adalah teman-teman bisa gitu. Bahkan kami yakin bahwa teman-teman itu tuh bisa melampaui ekspektasi teman-teman gitu. Bahkan kami yakin teman-teman akan bisa berada di posisi kita besok. Ya. Benar, karena kesuksesan itu tidak menghampiri mereka yang dari latar belakang keluarga yang baik, yang kaya, bukan dari kekayaan, bukan dari sekolahnya mana, tapi kesuksesan itu hadir dari tekad yang kuat. Kayak gitu. Kemudian tanya dulu, apa? masih ada waktu nggak buat Oh iya. film pendek? Apa? Oh, Bapak Ibu, apakah masih ada waktu tambahan gitu untuk mungkin lihat film pendeknya ini? Terakhir ya? Ya, terakhir sebenarnya. Apakah ada waktu tambahan gitu Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada juga nggak apa sih. Iya. Mungkin kalau misalnya nggak ada, mungkin ntar ditutup. Stop sharing dulu nggak apa sih? Stop sharing. Merah. Oke. Ini filmnya di mana filmnya? Di YouTube. Oh, di YouTube. Oh. Oke. Mungkin tanya dulu. Ini videonya bisa dilihat semua ya? Oke, lihat videonya kan ya? Respect nih apa nih? Apa nih bertanya? Apa ini Mbak? Mungkin apa? Nah, bayangin teman-teman kayak mereka diminta untuk kerangka kayak gitu kan, dan diminta untuk gendong temennya kayak gitu, satu timnya. Nah, ini yang menjadi fokusnya teman-teman nanti. Mungkin bisa dilihat gitu kan di subtitlenya gitu kan tentang kayak apa aja yang mau disampaikan mereka. Nah, yang dipanggil ini adalah kaptennya mereka gitu, yang menjadi pionir mereka. Ya 50 yard mungkin setengah lapangan kali ya teman-teman. Jadi hitungannya kayak ini lapangan American football gitu kan. Dia bilang kayak minta 30 yard gitu kan. Terus dia bilang kayak 50 yard bisa tanpa gendong temannya kayak gitu. Terus si pelatih ini ngomong, ya udah kamu tutup mata dulu. Kamu harus bisa yakin kayak gitu kan. Kamu harus dengerin aku, kamu gendong temanmu ini sampai kamu capek dan nggak bisa jalan lagi gitu. Dan lihat apa yang terjadi teman-teman. Langkah demi langkah gitu kan.
Nah, lihat teman-teman, orang-orang yang ada di belakangnya, tim yang ada di belakangnya ketawa-ketawa. Kayak oh kayak gitu gitu. Tapi ya, apa yang terjadi lihat teman-teman habis ini. Bahkan sama pelatihnya si kapten ini tuh nggak dibiarin untuk istirahat bentar gitu teman-teman. Dia masih terus ngerangkak. Dia bilang kamu harus bisa ngasih yang terbaik dari dirimu, Dia bilang capek, dia bilang sakit, dia bilang nggak kuat. Tapi pelatihnya tuh bilang, lihat apa yang teman-teman timnya lakukan gitu. Mereka mulai kaget. Bayangin teman-teman semuanya yang tadinya ketawa, mereka mulai heran gitu. Mulai berdiri, mulai ngikutin jalan. Iya, jadi orang ini berkata susah, tapi pelatihnya berkata bahwa enggak, ini tuh enggak susah. Terus, ya apa? Bentar lagi, jangan nyerah. Jangan menyerah, ayo, dua lagi. Nah, akhirnya dia udah berhenti nih teman-teman. Nah, tuh apa yang dibilang sama kaptennya, sama pelatihnya. Jadi yang tadinya dia cuma disuruh separuh lapangan kan sebenarnya. Iya. Dia bisa lari, dia bisa gendong temennya sampai di akhir lapangan. Dia bilang gendong 64 kilo gitu kan di pundaknya, dan dia merangkak sampai di ujung lapangan gitu. Oke. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita dapat dari sini gitu kan? Tadi kaptennya ini dia punya mindset bahwa kayak gimana sih caranya kita ngalahin mereka? Kayak mereka kuat-kuat kayak gitu. Emang kita punya cara untuk ngalahin mereka gitu kan? Tapi yang dilakukan pelatihnya adalah dia mencoba gitu, men-challenge dari si ketuanya ini untuk bisa angkat kayak gitu tanpa dia ngelihat gitu. Dia cuma bilang lagi, dikit lagi kayak gitu. Mungkin yang ada di benak si kaptennya tadi ya cuma satu gitu. Bentar lagi 30 apa tadi ya? 30 yard kayak gitu. 30 yard kayak gitu. Tapi ternyata ketika dia di akhir yang terjadi adalah bahkan dengan dia gendong temannya, dia tuh bisa mencapai di ujung lapangan teman-teman. Dan yang dikatakan si pelatihnya ini adalah kamu itu ketuanya, kamu itu adalah komandannya, kamu tuh harapan dari timmu gitu. Oke, terakhir teman-teman semua, saya minta teman-teman untuk menyalakan kamera teman-teman semua. Kalau ada yang sudah ngantuk nggak masalah gitu, kayak mau tiduran juga nggak masalah. Kenapa? Karena aku pengen ini terakhir kali gitu. Kita nyalakan semua kameranya. Yuk, yang belum dinyalakan, apakah kayak masih di sana? Asik. Gitu. Kalau ada yang sambil makan nggak apa-apa, makanan sambil makan nggak apa-apa. Gitu. Aku pengen mengecek teman-teman semua di sini. Kenapa? Karena di akhir sesi ini. Iya, punya Mas. Satu. Apa? Nggak usah. Beda, bukan di situ.
Oke, udah semua. Nah, sekarang gini. Kalau sudah semua, sekarang teman-teman sebelum menyalakan mic, gitu kan? Sebelum menyalakan mic, teman-teman ucapkan apa mimpi kalian atau apa cita-cita kalian. Ucapkan dengan keras. Oke. Kita bisa mulai dari sekarang. Jadi jangan open mic ya. Sekalian teriakkan gitu. Mimpi kalian. 1, 2, 3. Aku pengen jadi Pak. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang silakan open mic-nya. Open mic-nya. Open mic-nya. Oke, kalau sudah open mic, sekarang katakan dengan lantang juga, gitu kan. Ya Allah. Ya Allah. Tolong. Kabulkanlah. Apa yang menjadi cita-cita seluruh siswa MTSN 1 Yogyakarta kelas 3 yang menghadiri terakhir, mari kita amini bersama. Amin. Amin paling serius. Oke. Nah, teman-teman, mungkin ini yang terakhir banget ya. Dan ini menjadi dari yang awal tadi. Ketika tadi di awal kami berdua udah ngejelasin tentang gimana cara-caranya gitu kan, gimana cara teknisnya gitu. Nah, di sini kami nyampein sesuatu nih, bahwa titik mulainya semua titik mula dari semua pencapaian itu berawal dari keinginan yang kuat gitu. Bukan cuma willing gitu, tapi desire, keinginan yang kuat. Nah, teman-teman harus menjaga ini terus-menerus di kepala teman-teman. Karena ketika teman-teman udah punya keinginan, teman-teman itu lemah, maka hasil yang teman-teman dapat itu juga akan lemah gitu. Ketika teman-teman bertanyakan desire itu apa? Desire itu adalah yang membuat Thomas Alva Edison akhirnya menemukan lampu yang akhirnya membuat dia menaklukkan bagian dari Spanyol, yang membuat tadi ya Colonel Sanders bisa menemukan KFC gitu. Teman-teman harus bisa menjaga desire ini tetap membara. Desire ini kayak api, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cuma punya desire yang kecil, maka api yang berkobar pun juga kecil gitu. Tapi ketika teman-teman punya desire yang gede, maka api yang membara di situ pun juga akan gede gitu. Dan desire ini yang akan membuat teman-teman mencapai tujuan teman-teman gitu. Gitu, teman-teman. Dan ingatlah bahwa selama Allah adalah pencipta kita, maka selama itu juga Tuhan atau Allah itu hadir dalam setiap perjalanan. Kalian tidak sendiri, ditambah seluruh siswa-siswi MTSN 1 Kota Yogyakarta adalah support dari diri kita. Oke, tetap semangat dalam mencapai cita-cita kalian. Menjadi generasi beriman, berprestasi, dan berjaya. Kamu siap? Gak ada jawaban ya? Insya Allah siap. Oke. Siap. 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 Saya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya kembalikan ke Bapak Ibu Guru. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Anggito dan Mas Yahya yang telah membersamai putra-putri kita dalam menjalani ISQ pada pagi dan siang hari ini. Anak-anakku sekalian,
bagaimana tadi rasanya? Seharusnya menjadi lebih bersemangat ya setelah menjalani SQ bersama tim dari CPMH UGM. Tapi bagaimanapun juga semangat motivasi itu harus datang dari diri kalian sendiri. Jika apapun yang dilakukan oleh orang tua, apapun yang dilakukan oleh sekolah, bersama Bapak Ibu guru pegawai, bersama masyarakat, doa itu bisa menyertai. Tetapi bagaimanapun juga apapun yang terjadi, yang namanya motivasi harus datang dari diri kita sendiri. Itu mungkin catatan penting yang harus kita kuat pegang, kuat untuk anak-anakku sekalian. Oh ya, anak-anakku minta maaf ya, karena tim CPMH UGM kelihatannya masih muda ya. Tetapi generasinya generasi tua, karena tahunnya kelas 3 kalian ya. Mas Cahyo, Mas Yahya dan Pak Anggito, ini namanya kelas 9 sekarang itu Pak. Iya, ya, benar. Iya betul sekali. Jadi kelas 9, kelas 1 sampai 6 itu ada di sekolah dasar, kemudian 7, 8, 9 ada di SMP. Ya. Nah, kemudian SMA-nya di 10, 11 dan 12 ya. Jadi salah sebut saja tadi ada anak-anak yang protes, kok kelas 3 Miss kayak SD aja. Oke, anak-anakku kelas 9 ini ya, sudah kelas 9. Yang sebentar lagi nanti semoga mereka bisa menjalani ujian dengan baik, dengan sukses, selalu sehat selamat, kemudian mendapatkan sekolah yang diinginkannya untuk masuk ke kelas 10. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim CPMH UGM Yogyakarta dan kami ucapkan juga terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Tetap semangat, fighting, gambate, apalagi semangat, ya kan? Oke, harus semangat, harus tetap fighting. Misinya akhiri dulu dengan doa dulu, yuk bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yaya sama Mas Satunya. Iya sih. Sama-sama. Mas Satunya dulu. Ya, karena acara sudah selesai, anak-anak bisa leave Zoom meeting. Silahkan. Udah nggak apa-apa, Mbak. Udah rule, Mbak. Salaman,